Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulkaida dengan NIM D1A022291. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Terdapat 4 asas yang menyelenggarakan pemerintah daerah, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah asas sentralisasi, yang kedua adalah asas desentralisasi, yang ketiga adalah asas dekonsentrasi, lalu yang terakhir adalah asas tugas pembantuan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan keempat asas ini? Menarik, mari kita bahas. Jadi, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah segala bentuk urusan ataupun keputusan maupun kebijakan berpusat pada tangan pemerintah pusat. Artinya, di sini adalah pemerintah daerah ataupun pemerintah di bawahnya tidak boleh atau tidak berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Salah satu bentuk kebijakan dari asas desentralisasi yang sering kita dengar adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Artinya, pemerintah pusat itu memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengatur rumah tangga ataupun membuat kebijakan sendiri begitu. Pertanyaan menarik nih buat teman-teman. Kira-kira kita menggunakan asas sentralisasi atau asas desentralisasi nih sekarang? Sudah tentu dong kita memakai asas desentralisasi. Dikarenakan daerah-daerah sudah diberikan kewenangan atau dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu yang ketiga adalah asas dekonsentrasi. Sepertinya kalau kita mendengar mengenai asas dekonsentrasi, menarik untuk kita bahas. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau perangkat daerah untuk membantu kerja dari pemerintah daerah tersebut. Nah, fun fact nih buat teman-teman dari asas dekonsentrasi. Biasanya asas dekonsentrasi itu dilaksanakan secara rutin begitu. Nah, apa saja sih bentuk representasi dari asas dekonsentrasi ini? Bentuk representasi dari asas dekonsentrasi ini contohnya mungkin teman-teman sering menemukan kantor wilayah, itu merupakan salah satu representasi dari asas dekonsentrasi. Lalu yang kedua adalah mungkin kita sering melihat Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, lalu Badan Pertanahan Nasional. Semua itu merupakan representasi dari asas dekonsentrasi. Nah, sampailah kita kepada asas yang terakhir, yaitu asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah menuju ke pemerintah di bawahnya, yaitu kabupaten atau kota ataupun desa dan kelurahan. Fun fact lagi nih buat teman-teman, bahwasanya asas tugas pembantuan ini biasanya dilaksanakan secara insidentil. Artinya dilaksanakan ketika waktu dibutuhkan saja. Contohnya adalah pembangunan-pembangunan seperti pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan tempat umum, intinya begitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan asas dekonsentrasi dengan asas tugas pembantuan. Sekilas kalau kita lihat sama ya. Tapi ada nih perbedaannya, mari kita ulas. Sejatinya, kedua asas ini merupakan sama-sama pelimpahan wewenang. Akan tetapi, pada asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu gubernur. Sedangkan pada asas tugas pembantuan yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah di bawahnya yaitu kabupaten atau kota, serta desa dan kelurahan. Jadi itu tadi merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.